orang intelek kayak saya nggak bisa terima kalau rakyat kita diperlakukan seperti itu. Kita kan negara demokratis, bukan otoriter. Memang faktanya. Ya. Garam memang kita perlu import, terutama buat industri. Tapi dilebihkan importnya 1,5 juta ton. Sehingga petani garam ketemu saya marah banget. Siapa bang yang mau beli kita punya garam? Kok pemerintah ini sadis banget? Demikian juga padi ditambah 1 juta, bawang putih dan lain-lain. Jadi saya bukan mengkritik, melaporkan fakta. Dan kita bisa kasih unjuk angka-angkanya. Sama rakyat kecil kok sedih banget, kejem banget. Saya minta Pak Jokowi ambil tindakan, Bang. Ini udah kebangetan. Bahwa di tengah pandemi, sektor pertanian telah menyumbang yang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Saya ingin menggarisbawahi terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor. Kedelai, jagung, gula, hati-hati, ini yang masih jutaan-jutaan. Beras, meskipun ini sudah 2 tahun kita, hampir 2 tahun kita enggak impor beras. Presiden Joko Widodo merasa geram soal komoditas pangan yang hingga saat ini masih impor hingga jutaan ton. Terutama menurutnya seperti kedelai, jagung, gula, dan bawang putih yang saat ini masih impor sampai jutaan ton. Hal itu ia sampaikan dalam acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021 pada Senin 11 Januari 2021. Terutama saya ingin menggarisbawahi terutama yang berkaitan dengan komoditas impor. Kedelai hati-hati, jagung hati-hati, gula hati-hati, ujar Presiden Jokowi dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 12 Januari 2021. Ini yang masih jutaan-jutaan ton bawang putih dan beras, sambungnya. Tetapi terkait dengan beras, Presiden Jokowi mengungkap bahwa Indonesia tidak melakukan impor beras sudah hampir 2 tahun. Sehingga ia akan memantau lapangannya seperti apa dan apakah mungkin hal itu bisa dilakukan secara konsisten. Hal tersebut lantas mendapatkan perhatian dari ekonom senior Rizal Ramli yang juga pernah menjabat sebagai Menko Maritim dan SDM di Kabinet Jokowi. Dia mempertanyakan Presiden Jokowi terkait pendapatnya mengenai impor komoditas pangan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kebijakan yang terlalu sering impor dan juga bagi-bagi jatah kuota impor menjadi penyebab petani tak bisa menaikkan produksinya. Jokowi tidak ngerti atau pura-pura tidak ngerti, cuit Rizal Ramli. Kebijakan yang doyan impor dan bagi-bagi rente kuota impor itu yang membuat petani tidak ada insentif untuk menaikkan produksi, sambungnya. Rizal pun meminta Presiden Jokowi agar tak terlalu banyak drama terkait impor komoditas pangan tersebut. Ia juga menyindir Jokowi seandainya dia memang tidak mengerti mengenai hal tersebut. Rizal Ramli siap memberikan kuliah gratis. Please deh, jangan terlalu banyak drama. Kalau benar-benar tidak mengerti, nanti tak kasih kuliah gratis, tulisnya. Namun sebenarnya yang nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti Jokowi apa Rizal Ramli. Padahal Presiden Jokowi sedang membangun proyek pangan dengan sebutan food estate untuk mengenyangkan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, Rizal Ramli ini memang nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti. Jadi saya bukan mengkritik, melaporkan fakta. Dan kita bisa kasih unjuk angka-angkanya. Diberitakan juga bahwa Presiden Jokowi meminta proyek food estate di Sumut dan Kalimantan Tengah rampung tahun ini. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya merampungkan proyek lumbung pangan atau food estate di wilayah Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah pada tahun ini. Ia mengatakan food estate sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pangan di dalam negeri. Mengingat masih ada komoditas pangan yang sangat bergantung dengan impor seperti kedelai, jagung, bawang putih, hingga gula. Saya mendorong food estate ini harus segera diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah itu diselesaikan, ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian. Jokowi mengatakan sektor pertanian Indonesia tak bisa lagi mengandalkan sistem konvensional,
melainkan perlu terobosan dengan membangun kawasan yang economic scale, yakni areal tanam yang luas dan bersistem pertanian modern. Hal itu yang akan diwujudkan melalui pembangunan food estate, yang memastikan food estate dibangun dengan teknologi pertanian yang canggih. Oleh sebab itu, Jokowi meminta 2 proyek food estate bisa segera rampung untuk bisa dievaluasi, hingga diketahui permasalahannya seperti apa di lapangan dan teknologi apa yang kurang. Dengan demikian, penyempurnaan food estate pun bisa dilakukan. Kemudian, kedua food estate itu bisa menjadi acuan di daerah-daerah lainnya. Karena ini akan jadi contoh, kalau ini benar-benar bisa, maka dijadikan contoh semua provinsi, tinggal copy saja, kata Presiden Jokowi. Food estate adalah mimpi besar Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menggenggam target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3%. Meski sekarang pangan dunia sedang anjlok dikarenakan pandemi, namun Indonesia cukup optimis untuk tahun depan dikarenakan cadangan pangan sudah ada. Dunia mana yang tidak anjlok pangannya dimakan pandemi? Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pernah mengingatkan negara-negara di dunia terkait risiko krisis pangan di tengah pandemi. Namun, Indonesia dinilai cukup tangguh untuk semester pertama pandemi ini. Bagaimana Bang Rizal Ramli? Orang intelek kayak saya nggak bisa terima kalau rakyat kita diperlakukan seperti itu. Sama rakyat kecil kok sedih banget, kejem banget. Saya minta Pak Jokowi ambil tindakan dong. Ini udah kebangetan. Demikian juga padi ditambah 1 juta, bawang putih dan lain-lain. Jadi saya bukan mengkritik, melaporkan fakta. Dan kita bisa kasih unjuk angka-angkanya. Semuanya bahwa di tengah pandemi, sektor pertanian telah menyumbang yang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di kuartal kedua, sektor pertanian tumbuh positif sebesar 16,24%. Saya ingin menggarisbawahi terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor. Kedelai, jagung, gula, hati-hati ini yang masih jutaan-jutaan. Beras, meskipun ini sudah 2 tahun kita, hampir 2 tahun kita enggak impor beras. Beras, meskipun ini sudah 2 tahun kita, hampir 2 tahun kita enggak impor beras. 2 tahun kita, hampir 2 tahun kita enggak impor beras. Sama rakyat kecil kok sedih banget, kejem banget. Saya minta Pak Jokowi ambil tindakan dong. Ini udah kebangetan.